Ya, Mister berharap semuanya baik-baik saja. Nah, anak-anak, kembali lagi bersama Mister Jam hari ini. Kita akan sama-sama belajar agama. Namun, seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bagi anak-anak, lipat tangannya, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setia dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, di mana Tuhan masih menjaga kami, Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin belajar, kemohon Tuhan berkati kami agar apa yang kami pelajari dapat kami mengerti dengan baik. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita masuk dalam pembelajaran ketiga, yaitu dengan tema taat mendengarkan perkataan Tuhan. Yuk, mari kita sama-sama belajar. Oke, baik anak-anak, hari ini kita masuk dalam pembelajaran ketiga, yaitu taat mendengarkan perkataan Tuhan. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran ini kita akan belajar beberapa hal, yaitu yang pertama pengertian taat, yang kedua pengertian mendengarkan, yang ketiga pengertian perkataan Tuhan, yang keempat bentuk perilaku tidak taat terhadap perkataan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, yang kelima bentuk perilaku taat terhadap perkataan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, dampak perilaku tidak mendengarkan perkataan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketujuh, dampak perilaku taat mendengarkan perkataan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, dan pada hari ini kita akan membahas 3 poin, yaitu pengertian taat, pengertian mendengarkan, dan pengertian perkataan Tuhan. Nah, kita lihat poin yang pertama, yaitu pengertian taat. Nah, anak-anak, pada dasarnya kata taat memiliki berbagai macam pengertian. Kata taat berasal dari bahasa Yunani, yaitu mendengarkan. Sementara di Indonesia, kata taat dimengerti sebagai yang pertama, senantiasa tunduk. Nah, tunduk dipergunakan untuk menyatakan sikap menghamba. Misalnya, pada zaman Romawi, seorang budak harus tunduk kepada majikannya. Lalu, yang kedua, patuh. Nah, patuh dipergunakan untuk menyatakan sikap taat. Misalnya, seorang anak harus patuh terhadap perintah orang tua. Lalu yang ketiga, tidak berlaku curang. Nah, tidak berlaku curang dipergunakan untuk menyatakan sikap jujur. Misalnya, dalam ujian, siswa diperkenankan untuk tidak berlaku curang dengan cara menyontek. Nah, lalu yang keempat, setia. Setia dipergunakan untuk menyatakan sikap berpegang teguh kepada janji dan pendirian. Misalnya, walaupun sulit, siswa tetap setia menjalankan tugasnya, yaitu belajar. Lalu yang kelima, saleh. Nah, saleh dipergunakan untuk menyatakan sikap rajin beribadah. Misalnya, karena rajin berdoa,
ia disebut sebagai anak yang saleh. Oke? Bisa dipahami? Oke. Nah, lalu untuk poin yang kedua, pengertian mendengarkan. Nah, anak-anak, kata mendengarkan memiliki pengertian yang berbeda dengan mendengar. Nah, mendengarkan dapat dipahami sebagai tindakan memerhatikan dengan sungguh-sungguh. Saat mendengarkan, seseorang melakukan tindakan menangkap, memahami, memilah-milah, mengingat dan melakukan informasi tersebut. Sementara mendengar hanya dapat dipahami sebagai tindakan menangkap suara melalui telinga. Nah, anak-anak, dalam hal ini proses mendengar hanya berhenti pada menangkap informasi. Perbedaan antara mendengar dan mendengarkan dapat dilihat dalam kalimat berikut. Ketika berada di kelas, siswa SD Transformasi mendengarkan pelajaran yang diberikan oleh guru mereka. Nah, dalam ini kegiatan mendengarkan melibatkan beberapa indera yang dimiliki oleh manusia, yaitu telinga, otak atau pikiran, dan perasaan. Nah, lalu contoh kalimat yang lain. Murid-murid mendengar suara pesawat terbang yang sedang melintas di angkasa. Nah, anak-anak, dalam hal ini kegiatan yang dilakukan hanya memperhatikan sumber suara. Oke? Bisa dipahami? Oke. Oke, anak-anak, kita perhatikan poin yang ketiga, yaitu pengertian perkataan Tuhan. Nah, perkataan Tuhan merupakan kata yang sulit untuk diungkap maknanya. Perkataan Tuhan atau dalam bahasa Inggris disebut gospel atau gospel berasal dari bahasa Yunani. Dalam penggunaannya pada masa lalu, makna kata tersebut dikaitkan dengan aturan yang mendorong seseorang untuk memiliki sikap dan pemikiran yang mengarah kepada keteraturan, kebaikan, kedamaian, kasih, serta persahabatan. Nah, dalam pengertian di atas dapat kita pahami bahwa pada intinya perkataan Tuhan adalah aturan yang hendak mengajarkan kepada manusia untuk bertindak dan berpikir menuju keteraturan, kebaikan, kedamaian, kasih serta persahabatan yang di dalamnya kita dapat mengerti tentang Tuhan. Oke? Bisa dipahami? Oke. Nah, anak-anak, jadi kesimpulannya bahwa taat memiliki arti senantiasa tunduk, patuh, tidak berlaku curang, setia, dan saleh. Nah, sedangkan mendengarkan berarti memerhatikan dengan sungguh-sungguh. Dan perkataan Tuhan adalah aturan yang hendak mengajarkan kepada manusia untuk bertindak dan berpikir menuju keteraturan, kebaikan, kedamaian, kasih, serta persahabatan yang di dalamnya kita dapat mengerti tentang Tuhan. Oke? Bisa dipahami? Oke. Oke, baik anak-anak. Materi kita hari ini cukup sampai di sini, dan yang menjadi tugas bagi anak-anak hari ini
adalah dalam buku paket halaman 44 dan 45 kegiatan 2. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama satu hati dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami, Tuhan telah memberkati kami sehingga kami dapat belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati orang tua kami, berkati keluarga kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa. Haleluya, amin. Oke, baik anak-anak, terima kasih sudah belajar bersama Mr. Jam hari ini. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati.